Selamat datang teman-teman seprofesi Bapak dan Ibu guru, juga calon guru, adik-adik mahasiswa. Pada momen kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pengetahuan cara membuat RPP 1 lembar serta syarat-syarat penting yang harus kita pelajari. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sampai saat ini sebenarnya pemerintah belum mengeluarkan bentuk baku dari sebuah RPP, apalagi RPP 1 lembar. Kita tahu sebelumnya RPP itu sangat ribet, membosankan dan sangat sulit. Sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri sebelumnya, bahwa RPP itu harus mengandung 13 komponen. Terlalu ribet. Nah, ini adalah contoh dari RPP masa silam yang harus mengandung 13 komponen yang sangat banyak ini, yang apabila dikumpulkan di print maka akan menghasilkan buku yang sangat tebal. Jika buku itu dipukulkan kepada kepala kita, kita akan pingsan. Artinya cara membuatnya saja sudah sangat ribet, sangat susah, sehingga kita kadang lupa bagaimana mengajarkan. Nah, dalam RPP 1 lembar, ke-13 komponen tadi disederhanakan menjadi 3 komponen inti. Dalam surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, disebutkan bahwa penyederhanaan RPP itu yang pertama di situ disebutkan adalah dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi kepada siswa. Artinya penyusunan RPP diberi kebebasan kepada guru. Dalam hal ini guru merdeka, guru bebas dalam membuat RPP yang penting mengandung ketiga prinsip ini. Efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid atau kepada siswa. Dasar dari penyederhanaan RPP ini seperti juga tertulis di sini adalah supaya guru tidak lagi habis waktunya untuk membuat RPP. Kalau habis waktu guru membuat RPP, maka waktu untuk berkomunikasi dengan siswa tentu semakin berkurang. Jadi ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan kepada pemerintah agar guru dapat berkomunikasi dengan siswa lebih banyak. Sekarang masuk kita ke pengertian apa dari efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Efisien berarti RPP disusun dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga. Itu artinya efisien. Sementara efektif, punya dampak. Artinya adalah bahwasanya RPP itu disusun adalah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Dan yang terakhir, berorientasi kepada siswa. Berorientasi kepada siswa artinya sesuai dengan latar belakang siswa saat ini, sesuai dengan ketertarikan siswa, sesuai dengan minat siswa. Itu artinya berorientasi kepada siswa. Jadi kalau dalam membuat RPP sesuai dengan surat edaran ini, maka kita langsung fokus kepada tujuan pembelajaran, lalu bagaimana mencapai tujuan pembelajaran itu, dan yang terakhir alat ukur yang kita gunakan untuk mendeteksi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Ketiga komponen inilah yang saya pikir juga sudah tertulis di sini sebagai dasar dalam pembuatan RPP 1 lembar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah RPP itu benar-benar 1 lembar? Sebab belakangan ini di dalam benak kita RPP memang 1 lembar.
satu lembar. Padahal sebenarnya maksudnya tidak satu lembar. Diberikan kebebasan kepada guru. Apakah 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Yang penting 1 lembar pun bisa. Yang penting sudah mengandung 3. Yang tadi tujuan, langkah-langkah untuk melakukannya, serta asesmen atau tugas atau penilaian yang kita berikan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau artinya tidak ada format dasar bahwasanya RPP itu harus 1 lembar. Intinya yang pertama tetap itu saja, tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Harus mengandung ketiga itu. Sekarang coba kita masuk kepada komponen yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum kita seperti juga tertuliskan di sini sebenarnya ada 4 kompetensi. Yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Oke, kita sudah ketahui bahwasanya kompetensi ini semua bisa didapatkan dari pembelajaran di dalam kelas. Interaksi-interaksi yang kemudian terjalin di dalam kelas, keluar kelas, melalui adaptasi, melalui diskusi, melalui presentasi, dan masih banyak lagi, melalui kolaborasi. Atau bahasa kerennya seperti tertuliskan di situ adalah melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Artinya kalau kita membuat RPP adalah fokus ke 4 pokok itu. Kompetensi sikap spiritual, sosial, lalu untuk materi pembelajaran kita, pengetahuan, dan keterampilan. Misalkan kita ambil ini adalah kompetensi inti, kompetensi dasar di masa darurat ini. Jika di masa normal adalah KD yang pertama misalnya adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Pada masa darurat ini karena diumpamakan sudah tidak ada tatap muka, maka tidak ada presentasi, maka disederhanakan menjadi tujuan KD sekarang adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Tentu tujuan kita untuk mengajarkan ini adalah supaya siswa mampu menganalisis isi, menganalisis aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ini adalah tujuannya. Maka supaya tujuan itu tercapai, yang kita lakukan kemudian adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Oke, itu adalah untuk pengetahuan, untuk bidang studi kita. Yang tidak bisa kita lupakan adalah keempat yang lainnya. Kompetensi sikap spiritual, sosial yang mungkin secara tidak langsung bisa kita ajarkan melalui pembelajaran kita. Ini adalah salah satu bentuk RPP saya untuk mencapai tujuan, misalnya untuk mencapai bidang studi ini, pengetahuan dan keterampilan. Di luar pengetahuan dan keterampilan adalah sikap sosial, sikap religius, dan sikap soft skill lainnya. Seperti kita ketahui, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Juga supaya masuk ke pendidikan era 4.0, era literasi, atau sering disingkat menjadi 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving. Saya tidak tahu komunikasi, kolaborasi, berpikir tingkat tinggi, kritis, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Maka saya merancangnya misalnya menjadi seperti ini. Kita tahu belakangan ini adalah kita membuat fokus kepada kegiatan literasi karena kita memang tertinggal di dalam literasi. Padahal literasi adalah salah satu jalan untuk membangun soft skill. Yang kedua, berpikir kritis. Komunikasi 4C, kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Teman-teman juga sebenarnya tidak perlu melakukan ini, tetapi langsung fokus kepada langkah-langkah. Misalkan,
Nah, RPP yang saya buat yang barusan itu adalah untuk menjawab 4 komunikasi C, komunikasi, kolaborasi, berpikir tingkat tinggi, kritis, dan mengatasi masalah. Sebenarnya itu juga bisa kita bikin menjadi langkah-langkah dalam pembelajaran melalui kegiatan awal, kegiatan inti, lalu yang terakhir kegiatan penutup. Jadi sebenarnya seperti yang saya buatkan tadi sebenarnya sama saja, cuman saya lebih membuatnya kepada komunikasi 4C yang tadi untuk menuntut tuntutan zaman sekarang ini, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir tingkat tinggi, dan bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya sama saja. Oke, sebenarnya kegiatan awal, oke, bisa kegiatan inti, bisa juga kegiatan penutup, bisa juga. Lalu yang tadi saya sebutkan, mana yang dalam berproses berpikir tingkat tinggi, berkolaborasi, berkomunikasi, itu saya hanya menyederhanakan saja. Lalu yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, begitu. Nah, kalau di sini saya membuat penilaian sikap, ada lembar pengamatan misalnya yang saya susun sendiri. Untuk pengetahuan ada lembar kerja siswa. Untuk keterampilan saya misalnya bisa melihat dari produk mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi RPP satu lembar itu tidak harus satu lembar, tidak harus satu lembar. Tetapi intinya harus mengandung prinsip efisien, tidak mengeluarkan banyak energi tenaga hingga kita fokus kepada RPP itu saja. Tetapi kita hanya membuat gambaran awal bagaimana kita di dalam kelas. Efektif, ada dampaknya bagi siswa serta berorientasi kepada siswa. Jadi kita mulai dari tujuannya, lalu langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang seperti tadi juga ada langkah awal, langkah inti, langkah penutup. Kalau kebetulan di sini saya bikin ada kegiatan literasinya, ada ininya, itu terserah saja. Lalu yang terakhir ada penutupnya. Dan kemudian untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu, kita bikin bentuk asesmen, penilaian. Udah sampai di situ saja beres. 1 halaman bisa, 2 halaman bisa, 3 halaman bisa. Tidak ada format resmi dari pemerintah. Yang ada adalah bahwasanya pemerintah memberikan kebebasan kepada guru. Yang penting mengandung 3 prinsip: efisien, efektif, berdampak kepada siswa, berorientasi kepada siswa. Karena itu komponen inti yang harus dalam komponen RPP adalah tujuan, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mendeteksi, menilai apakah siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sedang kita bangun. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada tahu. Adapun saya di sini sebenarnya hanya berbagi informasi. Sekian Bapak Ibu, terima kasih.